Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merita. Saya adalah guru IPA Unit Kerja MTS Tarbiyah Masnia Kota Jambi. Saya mahasiswa PPG Kemenak dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi listrik dinamis dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Saya siap melaksanakan UKIN. Selamat menyaksikan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sehat semua ya. Untuk belajar apa kita hari ini? Iya, belajar IPA. Alhamdulillah masih semangat untuk memulai pelajaran. Ini Ibu absen dulu ya. Aurel. Ya. Baim. Rangga. Heni. Iza. Karisma. Nelsa. Muryadi. Nur Susia. Nur Susia. Salsa. Hadir ya. Cynthia. Sagiman. Sandi. Wulandari. Untuk memulai pelajaran, ketua kelas saya siapkan dulu, kita berdoa dulu sebelum memulai. Ayo Rangga, siapkan. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Apakah siap belajar? Ya. Oke. Seberapa siap? 100%. Seberapa siap? 100%. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang listrik statis ya, materi bab 4. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya, bab 5, yaitu tentang apa? Tentang listrik apa? Tentang listrik dinamis ya. Ibu ada soal pretest. Ini yang akan kamu kerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit saja ya. Nah, ini kamu buat nama. Ibu ingin mengetahui seberapa tahu pemahaman kalian ya tentang listrik. Ini silakan dijawab. Ya, diisi nak. Sebentar saja ya. Ya, ini untuk pemahaman. Buat namanya, penanya ada kan nak?
Ayo dikumpul dulu, Nak. Sudah. Ini adalah soal untuk mengetahui pemahaman dasar kalian ya. Nah, sudah Rangga? Sudah. Oh ya. Ya, baiklah. Ini tadi yang sudah soal yang sudah di ini ya. Yang terjadi jika rumahmu tidak ada listrik. Nah, ini jawabannya ada gelap. Ya, boleh ya. Karena gelap ya. Kemudian lagi bagaimana arus listrik dapat mengalir? Karena adanya potensial atau beda potensial ya. Nah, apa saja komponen-komponen listrik dalam rangkaian? Apa saja? Ada kabel ya, bola lampu ya. Ada apa lagi? Di sini ada baterai ya, benar ya. Kemudian di rumah kalian sering terjadi konsleting ya. Sehingga aliran terputus. Kemudian pertanyaannya kenapa aliran listrik dapat terputus? Karena aliran atau arus listriknya terlalu besar sehingga kawatnya itu kabel terputus gitu ya jawabannya. Ya, ini tadi soal yang sudah kalian buat. Alhamdulillah setidaknya kalian sudah mengetahui pengetahuan dasar. Untuk selanjutnya, coba kamu lihat di sini, ya. Perhatikan ke depan. Halo sahabat cerdas, bersama saya di sini kita akan bagaimanakah dapat mengalir? Ya, air dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lalu, bagaimana dengan arus listrik? Seperti halnya air, arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Potensial listrik yang lebih tinggi ditunjukkan oleh benda yang memiliki direct current yang disingkat DC. Contohnya elemen volta, baterai atau elementary, dan aki. Jenis yang kedua yaitu sumber arus listrik bolak-balik atau alternating current yang biasa disingkat AC. Contohnya dinamo dan generator. Lantas syarat apa saja yang harus dipenuhi agar arus listrik dapat mengalir? Suatu rangkaian listrik dapat mengalirkan arus jika memenuhi terdapat sumber arus listrik, penghantar arus berupa konduktor, dan rangkaian bersifat tertutup. Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Persamaan arus listrik ditunjukkan oleh I sama dengan Q per T, dengan I adalah arus listrik dengan satuan ampere, Q muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan detik. Bagaimana? Apakah kalian sudah? Apa itu listrik dinamis? Apa listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan gerakan muatan listrik yang mengalir yang menimbulkan alur listrik. Nah, ya, kemarin kita sudah bahas tentang listrik statis ya. Ada lagi dah? Apa itu listrik dinamis? Ayo ulang, apa listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan gerakan muatan listrik yang mengalir yang menimbulkan arus listrik. Nah, jadi muatannya itu mengalir seperti pelajaran sekarang ya. Kita akan mengetahui ya listrik dinamis itu apa, bagaimana aliran arusnya ya. Tadi sudah dikatakan nanti dalam pembelajaran ini ya, tujuan dari pembelajaran listrik dinamis ini yaitu yang pertama setelah melakukan kegiatan nanti kita melakukan praktikum ya. Nah, kamu siswa dapat menghitung kuat arus listrik dalam sebuah rangkaian dengan benar. Kita buat rangkaian arus listrik, sudah ada ya alat dan bahannya. Nah, kemudian setelah melakukan pengamatan,
Kemudian ya siswa dapat membedakan bentuk rangkaian listrik tertutup dan rangkaian listrik terbuka. Kita lihat apa bedanya rangkaian listrik tertutup dan terbuka tadi. Kemudian yang ketiga yaitu setelah melakukan kegiatan ya siswa dapat mengetahui benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik dan yang tidak menghantarkan arus listrik atau yang disebut benda konduktor atau isolator. Kemudian setelah melakukan kegiatan diskusi ya, diskusi kelompok, siswa dapat mengetahui ya hubungan antara hambatan dan kuat arus, kemudian beda potensial dan kuat arusnya bagaimana. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitu masalah listrik dinamis. Tadi sudah kalian lihat ya, itu adalah aliran apa yang kamu lihat tadi? Contoh tadi ya, kita asumsikan aliran listrik itu seperti aliran sungai, aliran air ya, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi aliran listrik ya, muatan listrik itu mengalir dari muatan yang tinggi ke muatan yang rendah seperti air ya di situ. Nah, kemudian tadi sudah kalian ketahui di sini ya, Ibu ada LKPD ya, LKPD lembar kerja peserta didik. Di sini kita akan melakukan suatu percobaan rangkaian listrik ya, membuat rangkaian listrik. Tujuannya tadi sudah dikatakan ya. Nah, di sini kita akan melakukan kerja kelompok. Ya, nanti Ibu bagi kelompoknya masing-masing. Karena kita ada berapa nih? 7, 10, 13 ya. 13 berarti kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, di sini ayo kita bagi dulu kelompoknya jadi 4 kelompok, mejanya disatukan dulu. Ya, mejanya disatukan dulu. Ayo, yang di tengah diambil nih disatukan. Itu juga. Ayo cepat berdiri, ayo. Satukan mejanya dulu, Nak. Ayo Rangga, disatukan mejanya, tengahnya dikosongkan. Mejanya sudah dibentuk. Sudah dibentuk, kemudian Ibu bagi ya kelompok 1 ya. Kelompok 1 lihat duduk di tempatnya di meja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Kelompok 1 yaitu Iza, Salsa, Sandi. Pindah ke sini kelompok 1. Ya, pindah dulu. Ayo kelompok 1. Ya, Iza, Salsa, Sandi, kelompok 1 duduk di sini. Kelompok 2, ya, Anggesia, Rangga, Cynthia. Pindah ke sini kelompok 2. Ini kelompok 2 sini ya, ini sudah kelompoknya. Dan kemudian kelompok 3 Elsa, Hedi, Sakiman. Elsa, Hedi, Sakiman di sini. Elsa, Hedi, Sakiman. Kemudian kelompok 4 Sakim, Mulyadi, ya, Wulan dan Baim. Ya, ini Ibu berikan LKPD-nya. Ya, yang untuk kalian isi dibuat nama kelompoknya Nak ya. Di sini ada kelompoknya, nama kelompoknya dibuat. Kelompok berapa kamu buat di sini ya? Ini ada nama kelompoknya ya. Kelompok berapa, kemudian buat namanya di bawah nih. Siapa be? Oke. Dah, kemudian
Coba dicek, ada nggak kawat tembaganya di kelompok kamu? Ini masih ada sih kok, kata dia yang belum pakai. Belum ada yang dapat. Ada kawat tembaga. Deketin. Ini kerjasamu mau direkam dulu. Nah, anu kelompoknya. Dibuat rangkaiannya ya. Dilamuin ya, kan gak jelas. Tengok di depan. LKPD-nya langsung dipasang ya. Nah, tengok situ. Ada yang putus dah.
Hmm? Bu, ibu di sini nengoknya. Ini jika lampunya satu bukan rangkaian tertutup, isiannya rangkaian tertutup. Pada semangat nih kelompok sini. Ayo Rangga, Rangga lah tekan-tekan tuh. Plastik. Yang hidup ya, dibedain ya. Kelompok yang hidup. Ayo maju ke depan. Sudah. Kita ya. Selanjutnya kita presentasikan lagi nak ya. Untuk kelompok 1. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil percobaan. Kegiatan 1, membuat rangkaian tertutup dan terbuka. Pada gambar 1, jenis rangkaian tertutup menggunakan 2 baterai dan 1 lampu punya terang. Gambar 2, rangkaian terbuka. Jika menggunakan 1 baterai dan 2 lampu, maka lampu akan redup. Pada gambar 3, menggunakan 2 baterai dan 2 lampu jenis rangkaian tertutup, lampu akan terang. Dan gambar 4, menggunakan 1 baterai dan 1 lampu jenis rangkaian terbuka, lampu akan mati. Hasil dari percobaan kami tadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Untuk kelompok 1 dipersilakan kembali ke tempat duduknya ya. Untuk selanjutnya kelompok 2. Ayo kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Kegiatan 2, mengidentifikasi bahan. Hasil percobaan kami, apakah semua bahan dapat mengantarkan arus listrik? Ya, semua bahan dapat mengantarkan arus listrik, kecuali penghapus. Ya. 2. Kelompokkan mana bahan yang termasuk konduktor dan isolator. Konduktor, karbon, timah rokok, dan klip. Isolator, penghapus. 3. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan. Dari hasil percobaan kami, pertanyaan. 1. Apakah semua bahan dapat menghantarkan arus listrik? Tidak. 2. Kelompokkan mana bahan yang termasuk konduktor dan isolator. Konduktor, timah rokok, kawat tembaga, Tengok ke depan ya nak ya. Nah, karbon, diginiin.
Nah, Dah, klip dan klip. Dah. Isolator penghapus. 3. Buatlah kesimpulan dari hasil percobaan. Bahan yang dapat menghantarkan arus listrik adalah konduktor, contohnya klip, karbon, timah rokok. Sedangkan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Baiklah, itulah tadi hasil percobaan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil percobaan kelompok 3 tadi ya, ada yang beda nggak di kelompok yang lain? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada pertanyaan lain? Sudah jelas ya? Untuk kelompok 3 kita kasih A+. Tahu nih Bu. Iya. Sudah, untuk selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 untuk mempresentasikan hasilnya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Sari. Nama saya Mulyadi. Nama saya Wulandari. Kami akan membacakan hasil pengamatan kami. Buatlah rangkaian listrik dan gambar 2, amati nyala lampu. Gambar 1 redup, gambar 2 terang. Baca soalnya. Gambarkan grafik hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan listrik. Semakin besar tegangan maka kuat arus semakin besar. Grafik hubungan antara kuat arus listrik dan hambatan listrik. Semakin kecil hambatan maka kuat arus semakin besar. Setelah tadi hasil pengamatan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pertanyaan enggak nih untuk kelompok 4? Jelas? Jelas. Kita kasih A+ dulu untuk kelompok 4. Untuk selanjutnya kelompok 4 silakan duduk di tempatnya. Kita kumpul dulu alat dan bahannya. Ayo dikumpul dulu nak. Taruh di sini dulu bola lampunya. Taruh di sini. Taruh sini dulu. Ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini ada soal evaluasi, jadi silakan kamu kerjakan. Ini tempatnya tadi. Sudah ya? Nih, kamu. Serius deh. Kemudian kembali ya dulu. Ini sudah nak. Ya, itulah tadi proses pembelajaran kita yaitu tentang listrik dinamis ya. Kita sudah melakukan suatu percobaan. Dari percobaan tadi apa yang dapat kita simpulkan dari hasil percobaan tadi? Yang pertama kita apa tadi? Melakukan ya, membuat rangkaian listrik ya. Tadi sudah dibahas. Jadi dari situ tadi listrik dinamis, apa itu listrik dinamis? Kita lihat dari muatannya ya. Listrik dinamis yang pertama apa? Dia mengalir melalui apa?
mengalir arusnya? Melalui kabel. Jadi listrik dinamis itu muatannya melalui konduktor, kabel sebagai konduktornya. Itu yang pertama. Kemudian apalagi tadi hasil percobaan? Rangkaiannya tadi gimana? Ada yang tertutup, ada terbuka. Kalau tertutup ada rangkaian tertutup, ada rangkaian terbuka dari hasil pengamatan ya. Nah, yang telah kamu pelajari. Jadi kalau rangkaian tertutup gimana? Arusnya gimana? Mengalir. Lampunya? Hidup. Kalau mengalir dianya hidup. Jadi ya di rangkaian listrik tersebut, listrik dinamis ya, pada rangkaian tertutup maka arusnya mengalir. Itu kedua. Kemudian percobaan yang ketiga tadi apa? Yang kamu lakukan tadi? Ada isolator, ada apa lagi? Konduktor ya. Konduktor apa? Ya, dapat mengantar harus listrik. Tadi contohnya apa? Yang bisa nyala tadi ada timah, apa lagi? Apa? Ada klip tadi ya, kemudian ada karbon ya ada. Nah, kemudian apa lagi? Ada kawat tembaga ya. Kemudian yang isolator, bahan isolator tadi apa aja? Hasil penelitian. Ada kayu, penghapus ya. Nah, itulah tadi hasil pengamatan kita ya, yang telah kita lakukan. Dari sini ada pertanyaan enggak? Ada ya. Waktu kita sudah habis. Untuk selanjutnya jangan lupa belajar lagi di rumah untuk pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang hukum Ohm ya. Hukum Ohm nanti kamu baca di rumah. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita berjalan dengan baik dan sama-sama kita akhiri mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya ketua kelas ayo siapkan dulu kita berdoa. Ayo nak. Berdiri semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.